Berapa banyak manusia hari ini personal, secara individualisme. Secara individu seperti yang dikatakan oleh Nabi. Mereka berusaha membangun rumah yang megah. Tapi tak ada isi. Dia tak berusaha membangun iman dalam rumah, tapi dia berusaha membangun kecantikan, keindahan rumah. Justru rumah yang indah tidak dihiasi dengan iman. Itu baru dalam satu konteks. Sekarang coba perhatikan. Betul perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Kelak dari timur itu, kemegahan itu, kehancuran-kehancuran itu, penyebab kiamat itu kelak akan dimulai dari timur. Kiamat itu akan dimulai dari timur. Sekarang boleh kita lihat program-program di timur itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha 'azza wa jalla idza arada an yuhlika 'abdan naza'a minhu al-haya' فَإِذَا نَزَعَ مِنْهُ الْحَيَاءَ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مُقِيتًا مُمَقَّتًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا مُقِيتًا مُمَقَّتًا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الْأَمَانَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا خَائِنًا مُخَوَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلَعَّنًا فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِيمًا مُلَعَّنًا نُزِعَتْ مِنْهُ رِبْقَةُ الْإِسْلَامِ. Apa kata Nabi dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan atau hendak membinasakan satu kaum atau seorang hamba, maka dia akan mencabut rasa malu dalam diri dia. Jika rasa malu dalam diri dia sudah dicabut dari dia, maka kamu akan mendapatinya dalam keadaan yang sangat dibenci oleh Allah. Jika kamu mendapati diri dia, tidak mendapati diri dia melainkan dalam keadaan sangat dibenci, maka akan dicabut amanah dari diri dia. Jika amanah telah dicabut dari diri dia, maka tidak akan didapati dalam diri dia kecuali dalam keadaan menipu, berkhianat dan berbohong. Jika kamu tidak mendapatinya dalam keadaan berbohong, menipu dan berkhianat, maka akan dicabut dari diri dia sifat kasih sayang rahmah. Jika dicabut dari diri dia sifat kasih sayang, maka kamu tidak akan menjumpai dia dalam keadaan kecuali dalam keadaan terlaknat lagi terusir. Dan jika kamu tidak menjumpai dia melainkan dalam keadaan terlaknat lagi diusir, maka akan dicabut dari dia ikatan Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam hadis ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi menyampaikan kepada kita ada poin-poin penting kehancuran satu kaum, kehancuran satu negeri,
yang bisa Allah lakukan pada negeri tersebut jika Allah berkehendak. Sebenarnya bagi Allah mudah sekali menghancurkan satu kaum. Tinggal angkat gunung, hancurkan atau naikkan banjir, selesai. Tapi perlahan Allah tunjukkan, Allah tampakkan kepada kita. Allah tak pengen datangkan itu dari tangan dia sendiri. Dia Allah tak mau datangkan itu dari tangan dia seorang. Bisa datang dari tangan manusia itu sendiri. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran itu, وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Jangan lakukan kerusakan di muka bumi ini setelah terjadi perbaikan. Pada masa sebelum Nabi Adam alaihissalam, dah kita tahu bahwa posisi bumi ini hancur disebabkan ulah tangan mereka. Ada makhluk sebelum Adam, tapi melakukan pertumpahan darah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Hatta sampai Allah ni kata, dia nak buat lagi makhluk yang hidup. Sampai malaikat pun kata semena, kata Allah, akankah engkau menciptakan makhluk ataupun manusia yang kelak akan melakukan pertumpahan darah, yasfiqud dima? Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdik. Seperti yang dibacakan oleh imam kita tadi. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kami malaikat ni dah cukup, kata dia. Bertasbih pada engkau, kata dia. Kami tak bermaksiat kepada Allah. Selalu patuh kepada Allah. Kata malaikat. Ini diskusi Allah. Kata Allah kepada malaikat, engkau tak tahu apa yang aku ketahui. Aku lebih tahu daripada dirimu. Inilah alasan kenapa malaikat kemudian tak lagi membantah kepada Allah. Karena memang karakternya malaikat tidak mau bantah. Karakternya malaikat itu tidak bantah. Cuma karakter ini disampaikan karena pernah terjadi sebelumnya. Maka tikrar, pengulangan hal-hal tersebut mungkin sangat terjadi. Maka kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 40. فَكُلَّمَا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Apa kata Allah? Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosa dia. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepada dia hujan batu kerikil. Ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tak menzolimi mereka. Akan tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Kalau kita tengok ni ayat. Dari ayat yang kedua ni. Kalimat pertama yang Allah sebutkan kepada kita, mereka masing-masing akan kami azab, kata Allah. Karena sebab dosa-dosa dia. Sekarang kita lihat apa azab yang Allah kasih di muka bumi, di dunia. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepada dia hujan batu kerikil. Jadi ada hujan-hujan es batu, ada hujan-hujan batu. Fenomena hujan batu ni dah pernah terjadi. Bahkan termasuk kategori yang paling langka. Tapi di akhir zaman tu tak langka lagi dah. Dah sering ditemukan. Bahkan pada masa Habasyah yang ingin menghancurkan Ka'bah, bahkan batu kecil itu bentuknya api yang dibawa oleh burung yang kemudian ditimpakan dalam bentuk azab di dunia. Maka tak salahkah kata Nabi, salah satu di antara perbuatan yang disegerakan azab dia di dunia itu adalah kezaliman. Jadi kezaliman akan Allah balas dengan kezaliman. Kezaliman akan Allah balas dengan kezaliman, baik dia itu di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan macam-macam sama Tuhan, sama Allah nih. Allah dia yang punya, jangan kita pernah menzalimi dia.
Sekuat apa manusia menutupi diri dia dari tipu daya yang dibuat oleh manusia itu sendiri, dia Allah tidak pernah tidur. La yanamu ahad wa la yanamu battatan. Allah tidak pernah tidur karena Allah tahu siapa yang berbuat apa yang dia buat. Dia tahu. Si fulan ni bin fulan, kezaliman apa yang dah kau buat, Allah tahu. Tak ada yang Allah tak tahu. Maka Asmaul Husna, salah satu bentuk yang, salah satu amalan yang harus kita pegang, salah satu bentuk sesuatu yang harus kita ketahui bahwa Allah ni tak tidur, bahwa Allah ni melihat semua hamba, bahwa Allah ni maha kuasa, bahwa Allah ni semua dia tahu. Tak ada yang tak Allah tahu. Maka manusia seharusnya malu dengan kondisi kezoliman yang dia dah buat. Maka tak salah ketika Allah mengatakan dalam hadis yang pertama tadi, yang kita sampaikan, setidaknya kehancuran satu kaum tersebut, kata Allah, kata Nabi dalam hadisnya, ada di beberapa faktor, penyebab. Yang pertama, yang mulai tampak kehancuran satu kaum itu, kehancuran satu kaum, kata Nabi, jika lepas daripada dia simpul malu. Orang dah tak punya malu, dia bebas dia nak melakukan zalim, maksiat, apapun dia buat. Sehingga kata Allah, orang yang tak punya malu ni, dia nak buat zalim, dia nak buat maksiat, dia nak buat bentuk-bentuk, apapun macam bentuk dia nak buat. Yang penting satu saja, kerusakan, kehancuran, bukan islah. Dia nak buat kehancuran, dia bukan nak buat perbaikan. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh. Adakah mereka yang melakukan kemaksiatan kepada Allah melalui mencuri haknya orang lain, mengkapling tanah orang lain, mengambil haknya orang lain, punya rasa malukah dia? Punya rasa malukah? Tak punya rasa malu. Apa sebab? Karena rakus dia, keserakahan dia lebih tinggi daripada malu tu dia sendiri. Kita lihat hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Satakunu atharatun wa umurun tunqirunaha. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Pada suatu saat nanti, kalian akan menemukan sikap individualisme dan hal-hal yang kalian tidak senangi. Para sahabat bertanya, apa yang saat itu datang kepada kami dan apa yang Anda perintahkan? Beliau menjawab, tunaikanlah hak orang lain, sedangkan untuk diri kalian mintalah kepada Allah. Tu Nabi dia kata, kelak di hari kiamat tu banyak orang yang ngambil hak orang lain. Banyak orang yang ngambil hak orang lain. Tanpa dia punya rasa malu bahawa dia punya orang. Tak dapat tahu. Yang penting aku senang. Yang penting kami dah cukup. Yang penting kami okey. Yang penting kami dah puas. Betul kata ibu tu. Yang penting kami puas. Masalah kalian, masalah dia, masalah si fulan, ni bin fulan, si anu, si anu. Tak, kami tak fikirlah. Kami tak ambil pusing lah. Tak ambil pusing tak. Kenapa tak ambil pusing? Karena dia cukup untuk diri dia sendiri. Padahal kata Nabi, untuk diri kalian minta pada Allah. Tunaikan haknya orang lain. Jangan hak orang lain yang kalian ambil. Nah, ini poin penting bagi kita. Karena kata Nabi, di hari kiamat itu, di akhir zaman itu, kata Nabi, di tengah umat manusia itu pengkhianat. Di tengah umat manusia itu pendusta, penipu, semua. Di akhir zaman. Apa yang tak kita tengok sekarang? Apa perkataan Nabi yang tak terbukti hari ini? Tak ada. Semua terbukti. Inilah nubuat Nabi. Maka kata Nabi, salah satu penyebab kehancuran satu kaum tadi, kata Nabi, hilangnya rasa malu daripada diri dia, manusia itu sendiri. Sekarang ibu tengok, bapak ibu tengok. Dalam revolusi Arab itu terjadi berbagai macam bentuk pengkhianatan.
Pengkhianatan. Turki Utsmani, kerajaan Islam Turki Utsmani itu dikhianati oleh umat muslim. Makanya kenapa Turki Utsmani itu hancur? Itu penyebab hancurnya bukan faktor eksternal saja. Faktor dalam umat muslim itu yang memang dah rakus kekuasaan. Tak ada rasa malu deh dalam diri. Tak ada. Maka apa kata dia? Dibuatnya muncul, Pak. Ada namanya kerajaan Safawiyah namanya. Ada kerajaan Safawiyah, kerajaan Syiah. Ini bangun di Syiah yang ada di Mesir. Ada kerajaan Safawiyah Syiah ini. Dia memberontak dah kepada Turki Utsmani. Dia bangun satu kerajaan kecil, dibantu oleh Inggris, dibantu dana, kemudian dibantu militer, dibantu persenjataan. Tujuannya cuma satu, untuk berkhianat sama siapa? Sama Turki Utsmani. Padahal sama-sama Muslim. Coba bayangkan. Adakah rasa malu dalam diri? Tak. Adakah malu kepada Allah? Tidak. Malu kepada Allah tak ada, apalagi malu kepada manusia. Coba bayangkan. Adakah manusia yang berzinah di tengah jalan sekarang? Ada dia malu sama Allah? Tak malu. Ada orang yang tidak suami istri berpegang tangan di tengah jalan. Tak malu dia sama Allah? Tak malu. Sama Allah tak malu, apalagi sama manusia. Sampai sini paham? Jadi kalau dia dah tak punya rasa malu sama Allah dan Rasulnya, dia tak akan malu sama manusia. Tak akan. Kalau bahasa lain, itulah yang menyebabkan membedakan dia dengan binatang. Coba bayangkan, binatang punya rasa malu. Berzinah tengah jalan, kucing, mohon maaf, kucing. Berzinah dia tengah jalan tuh. Dia tak punya rasa malu, dia tak punya akal, dia tak punya iman. Ini manusia punya akal, punya iman, punya agama. Lebih parah pula daripada binatang itu sendiri. Na'udzubillah, tsumma. Tapi Allah kata begitu. Ya, apa kata Allah? Balhum adal. Tapi jauh mereka lebih berbahaya daripada binatang itu lagi. Kalau dah rasa malu tak ada dalam diri seseorang, rasa malu tak ada, lisan ni berbicara tanpa ada batasan sama sekali. Coba lihat orang yang berbicara sesuka hati tanpa rasa malu. Apa yang dia ucapkan? Ngelantur semua. Entah gibahin orang, entah ngomongin orang, semua dia sebut. Bahkan aib dia sendiri saja dia sampaikan. Dia tak punya rasa malu. Kadang hubungan rumah tangga dia, aib rumah tangga dia sampaikan pada orang. Dia tak sadar kalau itu malu, tak punya rasa malu. Nah, inilah pentingnya. Maka ada peribahasa mengatakan al-haya'u minal iman. Kenapa saya tak katakan ini hadis? Karena kontroversi di tengah para ulama, termasuk ulama-ulama hadis. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Maka orang yang punya malu, berarti dia punya iman. Tapi kalau dia tak punya rasa malu, la yu'min, tak beriman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad SAW, jika rasa malu dalam diri dia sudah dicabut dari dia, maka kita akan mendapatkan manusia tersebut dalam keadaan dibenci oleh Allah. Apa maksud kalimat dibenci oleh Allah tersebut? Kita lihat. Ketika manusia sudah dicabut rasa malu, kezaliman dia buat. Sesuka hati dia buat. Ketika perbuatan kemaksiatan, kezaliman yang dia sudah buat, maka di sini sekehendak dia bisa lakukan, termasuk mufsidin, kerusakan, al-fasad dia lakukan. Maka Allah membenci perbuatan-perbuatan manusia yang suka menzalimi manusia. Allah tidak suka, Bu. Allah tidak suka ada manusia yang melakukan kezaliman terhadap manusia apapun bentuknya. Kita ambil contoh. Ada manusia, ibu-ibu, bapak-bapak, bersaksi palsu atas saudara dia sendiri. Maka itu zalim apa tidak? Zalim. Ada seorang anak mencari saksi untuk bersaksi palsu terhadap ibunya atau ibu kandungnya persoalan harta warisan. Zalim apa tidak? Zalim. Ada anak yang membunuh kedua orang tuanya hanya karena tidak dibelikan motor. Zalim apa tidak? Ada seorang istri
yang durhaka kepada suaminya, dia jatuhkan harkat dan martabat suaminya, zalim apa tidak? Zalim. Sekarang ni apa perbuatan yang tak zalim, yang tak nampak di mata kita sekarang? Tak ada. Uniknya, imam masjid aja yang tak punya masalah, dimasalah-masalahkan. Coba bayangkan tuh. Tahu salah kau salat di Masjid Jamatul Zaidin itu, imamnya Tuhan tak apa-apa. Zalim apa tidak? Zalim. Sekecil itu kezaliman, apalagi yang besar yang tadi kita sebut. Apalagi mengambil hak orang. Apa kata Nabi dalam hadis yang tadi? Tunaikan hak orang lain. Pertanyaannya, kalau hak orang lain kita ambil itu zalim apa tidak? Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mafia tanah ini banyak, Bapak Ibu. Mafia tanah itu banyak. Dia tak sadar yang diambil itu punya siapa. Tak malu dia tangan, dia tak malu. Karena dia biasa. Dia dah biasa ngambil hak orang. Dia tak punya rasa malu. Dia dah biasa mencuri, dia biasa maling, dia biasa merampok. Dia tak punya rasa malu sama Tuhan. Tak ada alasan sekarang. Kalau dulu orang mencuri mungkin ada alasan, kami belum makan. Kalau sekarang tak. Kenapa begitu? Karena mereka mencuri sudah menjadi sebuah kebiasaan. Mengambil hak orang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dulu koruptor itu satu-satu sembunyi-sembunyi. Sekarang berjamaah. Bareng-bareng tuh. Sudah terbentuk pula komunitas koruptor. Jadi nanti ada namanya KK. Komunitas korupsi. Coba bayangkan dulu. Kok korupsinya kok bareng-bareng gitu. Ya enggak punya rasa malu tadi. Kata mereka, kita ini kan adalah kelompok yang tidak punya rasa malu. Ayo kita kumpul bersama. Berkumpullah mereka itu. Maka kalau Bapak Ibu pengen tengok wajah-wajah ini, boleh tengok di majalah Tempo. Itu mesti keluar itu wajah-wajah dia. Di Tempo itu kan selalu update dengan berita-berita tersebut itu. Dan wajahnya nampak meskipun dianekdotkan. Dianekdotkan itu dibuat karikatur gitu. Tapi wajah itu ditampilkan itu. Maka disebutlah situ ini komunitas-komunitas. Jadi bukan hanya komunitas geng motor, komunitas ini, ada komunitas para ahli koruptor itu. Jadi koruptor itu punya kelompok namanya kelompok korupsi. Jadi mereka korupsi berjamaah. Banyak apa sedikit? Banyak, Pak, banyak. Nanti kalau aku masuk, kau bantu aku ya. Siap, siap. Nanti kalau aku yang masuk, kau bantu ya. Rupanya pas masuk dikabur. Ini masalah di situ. Jadi tidak kompak juga ternyata memang para pelaku koruptor. Itu merusak, tidak merusak. Mengambil hak orang nggak mengambil. Tapi mereka punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Ini poin pertama, poin yang kita sampaikan. Kata Nabi yang kedua, "Dhuyyatil amanatu." Kata Nabi dalam hadis yang lain, "Idza dhuyyatil amanatu fantazir as-sa'ah." Ketika amanah sudah hilang dari diri seseorang, maka habislah. Dah habis. Kita lihat, ini ada kaitannya dengan pengkhianatan. Apa maksud daripada pengkhianatan? Umat muslim itu akan berkhianat kepada agama Tuhan. Umat muslim itu akan berkhianat kepada Allah. Nabi bilang, kelak di akhir zaman tuh manusia datang dengan penuh kemegah-megahan. Nabi bilang, katanya, manusia di akhir zaman akan datang dengan kemegah-megahan. Dia bangun rumah megah, isi cuman dia sama bini dia. Tingkat 2 kosong, isi siapa? Setan. Rumah mobil 3, yang dipakai motor. Tiga-tiganya siapa yang isi? Iblis. Banyak yang begitu, banyak, Pak. Tak ada yang isi, tak ada yang tahu siapa. Mereka lomba-lomba, aku kalau tak kaya tidak terhormat, Pak Ustaz. Oh ya, kayalah. Sehingga mereka kaya-kayakan diri, Pak. Besoknya tanahnya diambil orang. Tidak tahu dia, Pak. Pas mau ngurus anaknya, udah tidak hak milik bapakmu, kata dia. Ini saking banyaknya itu. Maka ada dulu istilah namanya tuan takur. Juragan tanah itu bahasa kita, tuan takur. Ini film India. Itu menjadi bahasa kiasan itu. Tanyalah sama atuk kita yang tua-tua itu. Mesti bahasa itu sangat tenar waktu itu. Karena nonton film India. Ada nama Tuan Takur. Sekarang terbawa bahasa itu. Sampai-sampai Tuan Takur itu sendiri tak tahu saking banyak tanah tahta di mana-mana. Tanah tak nampak, tak tahu. Saking banyak ada tanah itu.
Tapi yang poin yang ingin kita angkat tidak itu. Berapa banyak manusia hari ini personal secara individualisme. Secara individu seperti yang dikatakan oleh Nabi. Mereka berusaha membangun rumah yang megah. Tapi tak ada isi. Dia tak berusaha membangun iman dalam rumah. Tapi dia berusaha membangun kecantikan keindahan rumah. Justru rumah yang indah tidak dihiasi dengan iman. Itu baru dalam satu konteks. Sekarang coba perhatikan. Betul perkataan baginda Nabi Muhammad SAW. Kelak dari timur itu, kemegahan itu, kehancuran-kehancuran itu, penyebab kiamat itu, kelak akan dimulai dari timur. Kiamat itu akan dimulai dari timur. Sekarang boleh kita lihat program-program di timur itu. Bapak Ibu datang ke Dubai mencari orang miskin susah. Di Dubai mencari orang miskin susah. Tapi uniknya, negara-negara Islam itu sekarang investasi besar-besaran ke orang kafir itu. Investasi besar-besaran ke orang kafir. Mereka bangun proyek-proyek yang megah, yang begitu menantang. Tujuannya cuma satu, untuk mencari harta, jabatan, kekuasaan melimpah. Tapi pertanyaannya, pernahkah terfikirkan oleh mereka akan mendatangkan kemaksiatan yang lebih? Wallahu a'lam. Tapi buktinya, wisata yang dibangun rata-rata membangun kemaksiatan, memberikan jalan menuju kemaksiatan. Kita lihat hari ini Saudi Arabia membangun wisata yang begitu megah. Nanti Bapak Ibu kalau sampai ke Saudi Arabia itu 2030, di 2030 itu proyeknya megah, megah semegah-megahnya. Saudi pengen jadi negara Eropanya Timur Tengah. Jadi Saudi pengen di Timur Tengah itu, termasuk negara Saudi ini menjadi negara Eropanya. Model-model Eropa, baik dari sisi bangunannya dan baik dari sisi pergaulannya. Padahal di situ ada dua tanah suci. Maka tak salah kelak dua tanah suci ini itu akan dikelilingi kemaksiatan-kemaksiatan. Di dua tanah suci ini, yang Mekah dan Madinah ini, di sekeliling Mekah dan Madinah ini, atau kota-kota yang berada di sekeliling kota Madinah dan Mekah ini dikelilingi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi bahasanya kalau kita ilustrasikan, di tengah ini ada yang sedang ibadah, di kelilingnya ada yang bermaksiat. Nah ini, kalau yang bermaksiat di sekeliling ini nanti lebih banyak daripada yang ibadah, maka disitulah tanda kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Tinggal tunggu saja kapan Allah angkat bukit yang ada di sana dan Allah akan hancurkan itu. Kalimatnya kata Allah tadi, kami tenggelamkan, kami hancurkan. Pokoknya habis. Apa yang Allah lakukan untuk mereka dalam hadis tadi? Apa kata Allah? Kami hujani mereka dengan batu kerikil. Kami timpa mereka dengan suara yang keras yang mengguntur. Kami benamkan mereka ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Fir'aun ditenggelamkan. Ya, Qarun dibumikan. Dimasukkan ke dalam bumi. Hujan batu kerikil sudah. Gajah yang begitu tak punya dosa karena dimanfaatkan oleh orang yang berdosa. Kerikil dengan api Allah turunkan. Suara dentuman yang begitu besar sudah Allah tunjukkan. Tapi manusia, maka ini unik manusia sekarang nih. Saking tingginya ilmu. Ketika terjadi gempa bumi, itu adalah pergeseran lempeng bumi. Gitu. Ya memang betul secara ilmunya begitu memang. Pergeseran lempeng bumi. Tapi pernahkah dia berpikir bahwa apa yang Allah katakan itu dalam Al-Quran menjadi satu hal yang harus diperhatikan? Dia tak fikir. Kenapa dia tak pikir? Karena dia tahu ilmu yang dia miliki sudah cukup mampu untuk menganalisa. Seolah-olah campur tangan Tuhan terhadap persoalan itu tidak ada. Ini urusan keilmuan.
Maka ada gunung meletus. Itu bukan urusan Tuhan itu. Itu sudah saatnya dia meletus. Na'udzubillah itu mah. Coba saking tingginya ilmu manusia sekarang. Air itu banjir. Ya itu kan karena debit air yang padahal bukan itu yang dimaksud. Allah ingin tunjukkan nih loh, ketika banjir datang kalian mau gimana? Hidup kalian seperti apa? Coba nalar yang berpikir tuh yang diangkat yang begitu. Akan banyak manusia yang bersyukur. Akan banyak manusia yang bertobat. Tapi karena yang diangkat adalah akal, dia tak anggap itu azab. Dia tak anggap itu ujian. Dia tak anggap itu kemurkaan Tuhan. Tak anggap. Coba bayangkan ketika COVID datang. Berkelahi. Ketika COVID datang berkelahi orang. Satu pengen masuk masjid, yang satu jangan. Jangan masuk masjid. Nanti virus tersebar. Rupanya masuk masjid, tak masuk masjid, virus juga ada jalan. Bahkan yang di rumah lebih mati pula daripada yang di dalam masjid lagi. Coba bayangkan. Akal terlalu tinggi diangkat, nggak usah kalian bersentuhan. Kalian ini virus COVID, nggak usah bersentuhan. Tapi begini, ya sama saja Pak, sentuh juga ini. Meskipun musalam begini, ini bersentuh apa tidak? Apa bedanya dengan begini? Emang virus itu telapak tangan? Sampai di sini paham, Pak. Kadang-kadang menganggap ilmu itu lebih tinggi, ternyata tak masuk di akal juga. Sangat tak masuk di akal kadang-kadang. Tapi kita paksakan akal untuk menerima. Sementara azab Allah yang jelas-jelas Allah tuliskan dalam Al-Quran, umat mukmin muslim tak percaya. Nah, itu kondisi kita sekarang. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, bisa dipaham. Berapa banyak masjid yang ketika COVID datang yang tak buka. Hampir semua masjid. Meskipun ada 1-2. Tapi hampir mayoritas tak ada yang berani. Kenapa tak berani? Kami tak mau ambil resiko. Tapi pasar dibuka. Masjid tutup, pasar buka. Salut juga Pak. Sampai di sini paham ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Maksud yang saya ingin angkat adalah nalar berpikir yang logis itu yang seperti apa. Satu. Yang kedua, ketinggian ilmu merendahkan Allah. Orang yang tinggi dengan proses ilmiah, tapi merendahkan Allah. Harus pakai masker. Pakai masker sudah. COVID juga kena. Apa masalah lagi? Iya kan? Itu gara-gara daya tahan tubuh tak kuat. Itu bukan daya tahan tubuh tak kuat. Kita kurang bersyukur, kita kurang beriman. Kurang banget kita beriman deh. Nalar berpikir logika boleh kita tempuh, tapi iman tetap di atas. Ini yang menjadi masalah. Coba bayangkan jika kita mengangkat itu. Kita tak angkat itu. Kita tak jadikan itu tolak ukur. Yang kita jadikan hari ini tolak ukur adalah ilmu. Seolah-olah ilmu ini mengalahkan Tuhan. Pokoknya ketika COVID itu kita lihat tuh manusia itu. Mencari obat apapun bentuk obatnya. Apapun tuh kalau si Anu bilang. Siapapun yang bilang. Obat itu mujarab, aku makan itu sembuh. Langsung dicari itu. Bayangkan Pak. Masker itu. Wah pokoknya saya tertawa tuh Pak. Masa COVID itu saya betul-betul tertawa itu. Kenapa tertawa? Yang tak masuk akal bisa masuk akal itu Pak. Coba bayangkan. Kenapa sih bilang begitu? Orang yang tak pernah pakai masker pun pakai masker. Atau bawa sampai sekarang. COVID sudah tak ada, masker tetap jalan. Nah, coba bayangkan. Yang membuat mati itu itulah tuh Pak. Setiap hari kita pakai masker sampai tak bisa napas. Itu mati kita tuh. Habis kita mati kita sudah dibuatnya. Ini poin penting. Satu. Jadi dosa yang kita buat. Yang kedua tadi kata Nabi, hilangnya amanah. Baik. Kalau sudah yang amanah hilang, maka tinggal tunggu saatnya kata Nabi, fantazir saat. Kemudian yang ketiga, penyebab kehancuran satu umat, hilangnya rasa kasih dan sayang. Dah kita ketahui Pak. Hilang kata kasih dan sayang ini sudah kita sebutkan. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wallahu subhanahu idza arada an yarhamaha 'abdan askana fi qalbihi ar-ra'fah war-rahmah wa idza arada an yu'adzibahu naza'a min qalbihi ar-rahmah war-ra'fah.
wa adzjalahu bihima al-ghilzah wal qiswah. Apa kata Allah? Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalaulah Allah kehancuran satu kaum tersebut, kata dia, kalaulah Allah mencabut rasa kasih dan sayang dalam diri seseorang, maka Allah akan mengganti rasa kasih dan sayang tadi dengan amarah dan keras hati. Sekarang kita lihat dulu amarah dan keras hati. Pernyataan amarah. Dan sekarang ini semua tensi orang tinggi semua. Sekarang ini semua itu tensinya tinggi, darah tinggi semua. Semuanya tinggi, sedikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk. Yang tak punya sebab pun dia amuk juga. Nah, ini pokoknya di akhir zaman tuh begitu aja sih manusia itu. Sedikit-sedikit ngamuk. Tapi yang paling penting adalah keras hati. Kalimat yang di sini yang paling kita garis bawahi, keras hati. Kenapa baginda Nabi kata, la taghdab falakal jannah, jangan kalian marah, nanti surga untuk kalian, kata Nabi. Itu sebenarnya bahasa sederhananya, penyebab hati keras itu ya amarah. Penyebab hati keras itu amarah. Dalam dunia psikologi Bapak Ibu, orang yang marah itu udah kelihatan tuh karakternya bagaimana. Katanya sama beliau di tukang ruqyah nih. Penyebab keras hati itu yang pertama tuh yang marah. Kenapa hati kita ini keras sekali? Sulit untuk dinasehati. Qaswatul qalbi. Keras hati itu. Penyebabnya adalah sering marah. Terlalu sering. Apa penyebab sering marah? Terlalu sering makan daging. Gitu. Bukan. Darah tinggi gitu. Ya enggak juga. Tapi ada sebab lain. Ada. Kenapa seseorang itu suka marah? Karena tak punya rasa kasih dan sayang dalam dirinya. Karena dia tak suka sama anak. Aku pokoknya kalau si anak ini karena sering buat salah. Ini seorang anak kita ilustrasikan. Seorang anak. Sering dia buat salah. Namanya anak kecil. Sering buat salah. Itu dalam hati kita pasti ada kejengkelan. Nah, jengkel dalam hati kita nih. Yang menyebabkan hati kita keras. Asal anak itu berbuat sedikit aja. Marah. Karena dah ada kesal dalam hati. Sama Pak. Kita kalau dah kesal sama orang. Satu orang saja kita kesal. Kesal kita sama orang nih. Asal apapun yang dia buat orang ini. Mau baik ataupun salah. Mesti salah di mata kita. Kenapa? Dah terlanjur keras hati kita Pak. Dengan orang itu. Padahal Nabi tak begitu. Tak. Nabi tak melakukan itu. Tidak. Nabi profesional. Ada orang yang sangat Rasul benci. Tapi Nabi pada satu sisi rahmat kepada dia. Ada orang yang Nabi tidak suka. Tapi satu sisi Nabi berbuat baik pada dia. Artinya apa? Profesional. Kita tak asal pokoknya kalau si Anu itu datang. Aku benci lagi nih. Muka tak suka lagi. Ini tak baik. Tak baik. Bisa jadi orang itu sudah taubat. Bisa jadi orang itu berbuat baik. Bisa jadi dari tangan orang itu kebaikan untuk kita ada. Jadi jangan, ini kalau udah mandang tadi, pokoknya kalau si Anu itu yang datang, beginilah tengok pandang. Sebelah mata aja lagi. Mau baik dia, mau buruk dia, lantak lah pokoknya. Karena sudah keras hati. Nah, kata Nabi, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kehancuran satu kaum itu jika sudah dalam diri mereka tidak ada lagi yang disebut dengan hati yang lembut itu tidak ada lagi. Rahmah tak ada, ra'fah tak ada. Apa itu rahmah? Kasih sayang. Apa itu ra'fah? Hati yang lembut tak ada. Bawaan kita cuma itu saja. Emosi, marah, suka menganggap diri paling baik, seolah-olah ni kita yang punya. Semua kita. Maka kalimat ini kata Nabi, kata Ibnu Qayyim Jauziyah itu akan merusak tatanan kita. Kita ambil contoh. Kalau setiap orang punya tensi yang tinggi, dalam rumah tangga saja misal, suami pemarah, istri pemarah. Kira-kira ketemu gak nih? Besok pagi cerai itu Pak. Sehari ini dia nikah, besok lagi cerai itu. Kau nih tak bisa. Yang satu, suka-suka hatimu aja. Kau kira aku ini siapa? Alah, mengamuk, berkelahi berdua. Coy, besok lagi. Selesai. Sama Pak. Dalam tatanan nih kalau tidak ada penyeimbang tidak bisa.
maka butuhnya kasih sayang. Coba perhatikan, orang, mohon maaf. Kenapa ada maling? Kenapa ada perampok? Kenapa ada pemerkosaan dan lain sebagainya? Karena kita tak punya perhatian kepada mereka. Coba kalau kita, mohon maaf, tetangga kita tak mampu, kita kasih sayangi, kita berikan kasih sayang kita perhatikan dia. Kira-kira nih, mohon maaf ya, kira-kira dia mau lagi merampok lah. Mau nak mencuri lagi? Tidak mau, Pak. Kenapa mereka tak mau lagi mencuri? Karena sudah ada yang mengasihi, ada orang yang mau memperhatikan dia. Ini poin penting, Pak. Maka tidak ada ra'fah, tidak ada rahmat. Satu kaum. Baik, itu yang ketiga. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah, kata Nabi dalam hadis yang tadi yang Nabi kata, maka ketika ra'fah itu tak ada lagi, rajiman mula'anan, maka mereka akan dicabut dari dia rahmat, maka kita akan mendapatkan mereka dalam keadaan terlaknat lagi pada terusir. Jadi satu kampung, satu negeri yang tidak ada lagi rasa kasih dan sayang dia, itu Allah akan bumi hanguskan. Kita ambil contoh kasus. Kasus Nabi Lut. Kaum Nabi Lut. Kasus kaum Ad. Dan kasus-kasus yang lain. Kasus Bani Israel. Allah telantarkan. Kasus Bani Israel pada masa Nabi Harun dan Musa. Allah binasakan. Kasus pengikut Nabi Nuh. Allah tenggelamkan. Kasus kaumnya Nabi Yunus. Allah sadarkan setelah Allah datangkan azab, baru kemudian disadar. Dalam sejarah Nabi, mana dalam sejarah Nabi ini yang tak Allah tunjukkan azabnya secara langsung? Tak ada. Kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Uniknya, pada masa Nabi, azab itu Allah tampakkan meskipun tidak bersamaan, tapi manusia tak mau pandang. Ini yang terjadi. Maka kehancuran satu kaum itu, setidaknya, itu disebabkan ulah tangan dia sendiri. Kita lihat. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Satakunu atharatun wa umurun tunkirunaha. Qala ya Rasulullah, fama ta'muruna qala tu'adduna al-haq. Tadi dari kata Rasul. Kehancuran satu kaum itu banyak orang yang suka mengambil hak orang lain. Nabi perintahkan berikan, tunaikan haknya orang lain. Tapi kita tak mau tunaikan. Tapi kita tidak mau, bahkan justru kita ambil. Kita ambil contoh. Dana bos misalkan. Dana bos itu harusnya keluar berapa, yang dapat berapa. Itu kan kita makan hak orang. Misal dana bos itu 3 juta. Yang dapat oleh sekolah itu cuma 2 juta. 1 jutanya kemana? Dimakan. Kira-kira itu haknya orang apa tidak? Haknya orang. Gimana negara kita ini mau dapat kehalalan? Di mana kampung kita mau dapat halal yang kita makan hak orang? Contoh lagi. Bantuan bansos misalkan. Atau kita ambil misalkan ada orang memberi bantuan sekian juta untuk si fulan bin fulan melalui lembaga. Yang dapat 5 juta, yang sampai 2 juta, potongnya 3 juta. Itu ndak motong, ndak mangkas, merampok. Hancur nggak tuh? Hancur, Pak. Kenapa? Kita dah makan hak orang lain. Dan orang lain tak ridho. Ini kita ambil contoh yang paling sederhana, Pak. Ada panti asuhan. Panti asuhan. Dapat bantuan, Pak. Dapat bantuan dari orang. Banyak bantuan dapatnya. Dari yang memberikan bantuan kita anggap 10 juta misalkan. Yang sampai ke anak-anak tuh 50.000, 100.000. Lah sisanya kemana? Kemana sisanya? Ada orang yang memanfaatkan anak-anak untuk mengemis. Dimanfaatkan, mohon maaf Pak, ini kejadian nyata soalnya. Itu pengemis-pengemis itu, yang mengemis-mengemis itu Pak, itu ada yang mengkoordinir.
yang mengemis tidak lebih kaya daripada yang mengkoordinir. Ternyata yang mengkoordinir lebih kaya daripada yang mengemis. Yang mengkoordinir rumahnya 3, mobilnya 3, yang mengemis buat rumah pun tak dapat. Padahal dana yang diambil oleh tukang koordinir itu dari para pengemis itu. Nah, coba bayangkan. Ini kezoliman apa lagi yang hendak kita tampakkan di muka bumi ini? Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun sa'ala faqala ya Nabi Allah ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Apa kata Nabi? Aku mendengar Rasulullah menjawab seseorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut Anda jika yang berkuasa atas kami adalah para pemimpin yang hanya meminta hak mereka untuk selalu kami penuhi, sedangkan mereka tak memenuhi hak kami. Wajib pajak, wajib kita bayar pajak. Tapi tugasnya mereka kepada kita lupa. Mungkin bukan lupa. Duit itu tak ada. Dan potong atas gimana mau bayar lagi? Nah, itu yang terjadi. Ini bahaya nih Pak. Ini bahaya betul ini. Maka tidak bisa main-main. Beliau menjawab, dengarkan dan taatilah mereka. Karena sesungguhnya mereka akan menanggung apa yang mereka lakukan. Dan kalian juga akan menanggung apa yang kalian perbuat. Maka kata Nabi ancamannya, orang yang suka memakan hak orang lain, kelak tengok di akhirat. Gitu. Kalian akan tanggung itu. Apa yang ditanggung sama dia? Dosa-dosa orang yang dizolimi. Dosa-dosa orang yang dizolimi. Sebanyak apa zolim yang kita buat? Itu yang akan kita tampung kelak, Pak. Yang kelak di hari kiamat akan kita tampung. Asal-hasil daripada perbuatan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kata Yusuf Al-Qaradawi itu, kehancuran satu kaum, itu sebenarnya lebih tepatnya kata Yusuf Al-Qaradawi, kehancuran satu kaum itu disebabkan karena kezaliman. Kezaliman baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Yang kedua, hilangnya iman dalam tubuh seseorang. Hilangnya iman dalam diri penguasa. Hilangnya iman dalam diri seorang mukmin. Yang menyebabkan kehancuran satu kaum. Maka kenapa Allah ingin menghancurkan satu kaum sekalipun di situ ada ustadz? Ada ustadz di dalam satu kampung ini, tapi perzinahan merajalela, minum khamar merajalela, kemudian Allah tetap hancurkan sekalipun ada orang beriman di situ. Kenapa? Karena orang beriman nih tak mampu menumbuhkan iman-iman bagi yang lain. Meskipun perhitungannya berbeda, tetap, tapi kehancurannya sama. Misal, sekarang nih kondisi kita sekarang. Ada nggak orang beriman di antara kita? Ada. Tapi kita tetap dapat nggak? Dapat. Dapat apa kalau Allah banjirkan kita kena nggak? Kena. Beriman sekalipun kita tetap kena banjir. Kenapa? Karena itu tadi Pak. Orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang zolim kepada Allah lebih banyak daripada yang beriman. Perhatikan kalimat ini. Ini sebagai contoh bagi kita. Apa kata Nabi dalam hadisnya, yadhharu ma'dinun fi ardi Bani Sulaim yuqalu lahu Fir'aun au Fir'aun Fir'aun au Fir'an yakhruju ilaihi syirarun nas au yuhsyaru ilaihi syirarun nas. Akan keluar harta-harta simpanan di bumi Bani Sulaim yang disebut Fir'aun atau Fir'an. Ia akan didatangi oleh orang-orang yang paling jahat. Ini kondisi dah kita temukan. Donald Trump itu kurang zolim apa? Sekarang Donald Trump nih keliling ke negeri-negeri Arab. Minta investasi. Orang-orang Arab, investasilah ke negeri kami. Ini sesuai banget dengan perkataannya Pak. Datang ke Dubai, Dubai investasi. Datang ke Qatar, Qatar investasi. Datang ke Bahrain, Bahrain investasi. Datang ke Saudi, Saudi investasi. Apa kata Nabi?
akan keluar harta-harta mereka dari Bani Sulaim. Maksud Bani Sulaim ini apa? Dari negeri-negeri Arab. Yang disebut Fir'aun atau Fir'aun, ia akan didatangi oleh orang-orang para penjahat, orang-orang zalim. Kita tidak tahu motifnya Trump itu apa. Tapi selama ini Donald Trump tidak pernah tidak berkhianat kepada Islam. Termasuk bapak pemuka Islamfobia. Jadi sekarang ini tonggak atau tombaknya Islamfobia itu, ya Donald Trump itu. Jadi bagaimanapun, dia tetap akan melakukan kejahatan terhadap Islam. Nah, cuman masalahnya, persoalan ekonomi, persoalan global, yang memang pegangannya cuman duit, harta benda, itu menghilangkan akal sehat. Makanya ini poin penting. Apakah mereka tidak sadar? Wallahu a'lam. Apakah Donald Trump tidak akan berkhianat? Saya mengatakan kemungkinan berkhianat. Kemungkinan berkhianat. Oh, sebegitu, mohon maaf, sebegitu jahatnya dia kepada Palestina. Lu kok kita masih bisa percaya dengan orang-orang seperti ini? Cuman itu poin penting, Pak. Apalagi kalau sempat negara kita mengakui keberadaan Israel. La ilaha illallah. Habis kita, Pak. Palestina merdeka, kita akan mengakui Israel. Ini sebenarnya motif politiknya tinggi. Motif politiknya tinggi. Ada yang ingin dicari. Tapi sekali lagi, jangan hinakan Islam atas kepentingan. Jangan hinakan Islam. Kenapa? Karena Allah pasti akan menghinakan manusia yang menghinakan Islam. Allah akan menghinakan manusia yang menghinakan Islam. Islam dijaga oleh Allah. Ka'bah saja yang punya Allah, apalagi Islam. Allah cuman pengen, hei orang beriman, kalian berjuang atas Islam. Islam ini punya kami, agama-agama Allah, pasti Allah jaga. Yang menjadi masalah, kita umat muslim ini berada pada posisi pejuang atau pembangkang atau pengkhianat. Itu poin pentingnya. Makanya kenapa Allah hancurkan satu kaum pengkhianat, pembangkang, pemaksiat, pelaku kejahatan. Mereka tak mau lagi. Secara zahir ditunjukkan kepada pengikut Nabi Nuh. Kami tak percaya. Sama Tuhan kalian kami tak percaya. Itu lebih jelas, Pak. Dia kafir, tak percaya kepada Tuhan Nabi Nuh. Ini sudah muslim. Menyatakan keislaman, bersyahadat. Justru mereka yang melakukan pengkhianatan dan pembangkangan. Kata Allah, jangan main riba, main juga. Jangan minjam duit dengan bunga, main juga. Akhirnya apa? Tak selesai-selesai sampai kiamat itu hutang. Dijual kali negeri kita ini kan mungkin belum terbayar hutang lagi. Nah, itu bahasa kasarnya, Pak. Kenapa? Ini yang menjadi masalah. Maka tatanan dunia ini karena kejahatan, pengkhianatan, dan pembangkangan rusak. Jadi kerusakan itu yang menyebabkan Allah cabut dan Allah hancurkan. Jadi sudah kita tampakkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kata Nabi? Maka akan datang para penjahat-penjahat yang ingin mengambil keuntungan dari negeri-negeri Arab. Bisa jadi dari apa yang dikatakan oleh baginda Nabi ini, itu keadaannya sekarang. Kita ambil contoh ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Dari prosesi haji dan umroh saja, itu pendapatan Saudi itu besar. Yang tak pernah berhenti setiap tahunnya. Sekarang, kita ambil satu ilustrasi. Ketika Ka'bah pada masa Abdul Muthalib sebagai pemuka tokoh ketika itu menjaga Ka'bah, Raja Habasyah tidak setuju nih Pak. Kenapa kok orang lebih suka datang ke Mekah? Padahal waktu itu jumlah yang datang tak sebanyak sekarang. Kira-kira nih, kira-kira. Apa alasannya Raja Habasyah? Alasannya satu. Kenapa pendapatannya
orang-orang negeri Mekah lebih banyak daripada pendapatan kerajaan Habasah. Padahal kerajaan Habasah ini sistemnya raja. Dibangunlah yang seperti Ka'bah agar orang datang dengan daya tarik yang tinggi. Ternyata tidak. Sampai di sini paham? Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Motif ekonominya sudah jelas. Kenapa orang tak mau datang ke Habasyah? Kenapa orang kok datangnya ke Mekah? Ke Ka'bah itu? Apa sih sebenarnya Ka'bah itu? Inilah yang mau dia hancurkan. Kalau hancur Ka'bah nih, orang tak datang ke situ. Dia lupa kalau Ka'bah nih dijaga sama Allah. Sekarang perhatikan. Apakah semua mata dunia tidak melihat pendapatan Saudi itu? Tidak usah per tahun Pak. Per bulan. Umrah setiap waktu ada. Selesai pasca haji ini, itu semua orang datang dari negara manapun untuk melaksanakan per tanggal 29 Juli dibuka. Umrah dibuka. Selesai haji tepat, haji selesai, visa umrah dibuka. Orang berangkat. Pertanyaannya, yang datang 1-2? Tidak Pak. Penuh, hotel penuh. Pertanyaannya adalah, berapa banyak duit yang dimiliki oleh Saudi setiap waktunya? Berapa pendapat? Ini pasti akan menjadi incaran. Maka dibutuhlah pemimpin-pemimpin yang benar-benar. Makanya mohon maaf Pak, kenapa Syarif Hussein, Ibnu Saud ingin menguasai Hijaz? Karena di situ sudah kelihatan Pak, penjaga 2 tanah suci, pasti orang datang ke situ. Orang sudah tahu. Makanya mohon maaf, kalau sudah tahu peluang, jelas Pak. Makanya orang berebut Pak, pengen jadi gubernur Mekah tuh rebutan. Ketika itu yang dipilih jadi gubernur Mekah Syarif Hussein. Tapi karena Syarif Hussein kong kali kong dengan Inggris, membelok dia kepada Inggris. Berkhianatlah dia kepada Turki Utsmani. Jadilah yang disebut dengan revolusi Arab. Hanya karena ingin memegang Mekah dan Madinah sebagai 2 tempat suci. Alasannya bukan tempat sucinya Pak. Karena Syarif Hussein tahu ke depan 2 tanah suci ini bakal bisa menghasilkan pundi-pundi yang besar. Terbukti. Bapak Ibu tengoklah. Ini saya kasih contoh. Ketika bulan suci Ramadan, Tower Zamzam, 1 kamar 180 juta per hari. Per hari. 1 kamar. Sekarang, yang kira-kira saja, yang nginap di situ yang kaya apa yang miskin? 1 hari, 1 kamar 180 juta. Apalagi ketika mendekat Lailatul Qadar. Itu jangankan 180 juta, 300 juta pun penuh. 300 juta 1 kamar penuh. Nah, coba bayangkan. Itu 1 orang 1 kamar, Pak. Nah, coba Bapak Ibu kalikan. Berapa jumlah manusia di muka bumi ini yang berangkat umroh itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu hampir sama padatnya dengan haji. Nah, coba bayangkan. Sekarang logika kita berpikir, banyak apa tidak duit mereka? Pasti banyak. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jelas Pak, ini akan menjadi sorotan dunia. Oh ternyata negara-negara Arab ini kaya-kaya. Satu Pak, yang diinginkan untuk melepas daripada pertikaian negara Arab yang berpegangan dengan minyak itu, dibutuhkanlah satu kesatuan. Dibutuhkanlah yang namanya pariwisata. Maka dibangunlah hari ini di negara-negara Islam itu pariwisata, tujuannya adalah untuk mendapatkan pundi-pundi juga. Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, semua membangun Pak. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, negara-negara Arab itu di akhir zaman kata Nabi akan dikelilingi para penjahat. Kenapa akan dikelilingi para penjahat? Maka para penjahat ini akan berusaha mengambil pundi-pundi itu dari negara-negara Arab ini. Kita lihat, sadar atau tidak sadarnya, itu tergantung kepada mereka.
Maka Bapak Ibu, dalam riwayat yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW pernah berkata, kelak akan muncul bangunan-bangunan lebih tinggi daripada menara masjid. Bapak Ibu mau lihat kalau di negara kita ini udah banyak kita lihat. Masjid mana yang paling tinggi sekarang menaranya? Anggaplah Masjid An-Nur, anggaplah. Ada enggak bangunan yang lebih tinggi daripada Masjid An-Nur sekarang? Tower mana? Bang Riau. Apartemen apa? Belakang Bang Riau itu apartemennya tinggi sekali. Lebih tinggi daripada, berarti perkataan Nabi terbukti. Kalau secara kilas balik kita lihat daripada hadis Nabi, sudah terbukti. Burj Khalifah kurang tinggi apa? Kelak di Saudi Arabia akan dibangun gedung yang jauh lebih megah daripada Burj Khalifah. Apa yang tak ada sekarang? Semua ada. Apa yang ada di Eropa, maka kelak akan ada di negara-negara Arab. Disinilah poin penting yang harus kita pahami, kata Nabi, kelak hari kiamat itu akan dimulai dari arah timur. Kelak kiamat itu akan dimulai dari arah timur. Sekarang semua tanda-tanda itu sedikit demi sedikit Allah tampakkan. Sungai Efrat sudah mengering, sudah sangat mengering. Tinggal tunggu kering habis saja. Habis kering selesai. Sekarang apa yang tak nampak? Apa yang tak kelihatan? Semua kelihatan. Tanah Hijaz menghijau. Meskipun perbedaan para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan ilmuwan. Tapi nyata dan buktinya, salah satu tempat di negara Arab, khususnya Saudi Arabia, ada yang tempatnya lebih dingin daripada Bogor. Lebih hijau daripada kita. Ada. Sudah Allah buktikan, sudah nampak. Sudah banyak yang sekarang menghijau di sana. Pertanyaannya, apakah itu bagian daripada tanda hari kiamat? Bisa jadi. Itu adalah bagian daripada tanda. Kenapa? Kalau tidak mungkin Nabi sampaikan dalam hadis. Buat apa Nabi berbohong? Buat apa Nabi berdusta? Tidak ada. Tapi itu yang ditampakkan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Banyak hal dari sekian banyak persoalan-persoalan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW menunjukkan akan semakin dekatnya hari kiamat. Apa yang harus kita lakukan? Merujuk kepada poin tadi, negara ini, dunia ini pasti akan Allah hancurkan. Pasti. Itu dah pasti. Melalui apa? Kiamat. Gedung berterbangan, batu-batu berterbangan, semua berterbangan. Lampu tak berfungsi, internet tak berfungsi, iman tak berfungsi. Jangankan internet, iman saja tak berfungsi. Kenapa iman tak berfungsi? Karena ketika di akhir zaman mendekat hari kiamat, iman itu tak lagi dibutuhkan. Kenapa tak dibutuhkan? Karena orang sudah kalang kabut dengan dunia mereka masing-masing. Maka banyak pengisi dunia itu di akhir zaman, kalau tidak munafik dia kafir. Orang beriman kemana? Orang beriman berhijrah, orang beriman mencari tempat keamanan, beruzlah menyendiri untuk mencari keselamatan. Dan setelah itu Allah matikan. Setelah Allah matikan, tinggal tunggu berterbangan. Dan insya Allah kita semua mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat. Amin. Kalau sempat ketemu kita, berarti seburuk-buruknya kaum. Tapi insya Allah kalau ditengok dari wajah-wajah Bapak Ibu semua nih, dia senyum-senyum ibu-ibu nih. Jadi tenang Bu, tenang. Mati itu dah pasti. Maka Bapak Ibu, tidak salah, saya tambah sedikit. Sahabat Nabi itu bilang begini sama Nabi. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah, mintakan kematian untuk kami. Kenapa kok begitu para sahabat minta? Saking tak sanggupnya hidup di akhir zaman. Kita sudah terlanjur hidup di akhir zaman, maka paling tidak kita melihat atau merujuk kepada perbuatan para sahabat Nabi untuk mengokohkan iman-iman kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal alamin. Mati itu pasti, kiamat itu pasti. Cuma tidak tahu kapan. Mati tidak tahu kapan, kiamat pun kita belum tahu kapan datang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tetap
menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa tahhir qulubana bih. Allahumma tsabbit qulubana bil iman. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.